Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Tongkat Emas Edukasi, channel yang menyajikan seputar dunia informasi pendidikan. Apa kabar Bapak Ibu? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, serta dimudahkan segala urusan dan rezekinya. Bagi Bapak Ibu yang nanti akan melaksanakan tes P3K tahun 2023 ini, saya doakan semuanya lulus dengan nilai yang sangat memuaskan, sehingga Bapak Ibu bisa diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Baik Bapak Ibu, sekarang kita akan bahas tentang soal P3K tahun 2023 yang paling hot dan sesuai dengan kisi-kisi. Namun, sebelum lanjut, saya ingatkan bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, agar jika channel ini mengupload video terbaru, Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru. Jangan lupa juga Bapak Ibu share video ini seluas-luasnya, sehingga apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk orang lain. Baik, kita lanjutkan ke soal yang pertama. Fokus asesmen yang dilakukan di sekolah dasar adalah A. Kemampuan berkomunikasi, B. Kemampuan memecahkan masalah, C. Pengembangan sikap, D. Penekanan pada generalisasi, E. Semua jawaban salah. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah D Bapak Ibu, penekanan pada generalisasi. Mari kita lihat pada soal di situ ada fokus asesmen. Jadi kata kuncinya adalah fokus asesmen pada sekolah dasar. Maka kita lihat yang jawaban A, kemampuan berkomunikasi. Ini tidak sesuai dengan fokus asesmen. Jadi yang A ini tidak masuk. Kemudian yang B, kemampuan memecahkan masalah. Ini pun juga tidak sesuai. Sedangkan yang C di sini adalah pengembangan sikap, ini juga tidak masuk dalam fokus asesmen di sekolah dasar. Jadi jawaban yang tepat adalah penekanan pada generalisasi Bapak Ibu. Oke, jawabannya yaitu D. Next ke soal berikutnya. Indikator yang digunakan untuk menilai produk yang dihasilkan oleh siswa diantaranya adalah A. Kerapihan, kesesuaian ukuran, kemenarikan bentuk. B. Pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membuat produk. C. Kesesuaian produk dengan kontribusi guru. D. Kesesuaian kemampuan siswa dengan produk yang dihasilkan. E. Semua jawaban benar. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, betul sekali, jawabannya adalah pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membuat produk atau B Bapak Ibu. Mari kita lihat jawabannya satu persatu. Namun sebelumnya kita lihat dulu kunci dari pertanyaan. Di sini ada kata indikator dan ada juga kata menilai produk. Intinya dalam soal kita harus menentukan indikator. Ciri indikator yaitu adalah bisa berkaitan dengan pengetahuan siswa yang harus dipahami ataupun dalam keterampilan siswa yang harus dicapai Bapak Ibu. Maka dari jawaban kesekian kita coba dari yang A, kerapian, kesesuaian ukuran, kemenarikan bentuk. Berarti ini fokusnya hanya pada produknya, jadi tidak sesuai. Sedangkan yang B, pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan dalam membuat produk. Ini ada kata pengetahuan, ada kata pemahaman, dan juga ada keterampilan dalam membuat produk. Jadi yang B ini masuk kategori indikator Bapak Ibu.
Kemudian kita lihat dulu yang C, kesesuaian produk dengan kontribusi guru. Ini tidak termasuk dalam indikator. Kemudian yang D, kesesuaian kemampuan siswa dengan produk yang dihasilkan. Jadi di sini ada kata kesesuaian kemampuan siswa dengan produk yang dihasilkan. Maka ini tidak masuk ke indikator untuk menilai sebuah produk. Sedangkan yang E ini juga tidak sesuai Bapak Ibu. Maka jawaban yang pas adalah yang B. Next ke soal berikutnya. Untuk membedakan karya tulis ilmiah dan karya tulis bukan ilmiah, seseorang dapat mengkaji berbagai aspek tulisan. Salah satu aspek yang dapat digunakan sebagai pembeda adalah A. Sistematika tulisan, B. Panjang tulisan, C. Ragam bahasa yang digunakan, D. Pengarang, E. Ada 3 jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah A, Bapak Ibu, sistematika tulisan. Nah, untuk soal ini kita hanya perlu membedakan karya tulis ilmiah dan bukan karya tulis ilmiah. Nah, tentu saja kita coba lihat yang B ya, panjang tulisan. Nah, ini bukan merupakan perbedaan dari karya tulis ilmiah dan bukan karya tulis ilmiah. Sedangkan yang C, ragam bahasa yang digunakan. Nah, ragam bahasa ini tidak memastikan atau tidak bisa membedakan antara itu karya tulis ilmiah atau bukan. Jadi yang C ini tidak termasuk Bapak Ibu. Kemudian yang D, pengarang. Pengarang juga tidak dapat membedakan antara karya tulis ilmiah dan bukan karya tulis ilmiah. Jadi, dari jawaban A hingga E ini yang paling sesuai yaitu adalah A. Karena dalam karya ilmiah ditentukan cara penulisan yang disebut dengan sistematika tulisan Bapak Ibu. Sedangkan karya tulis bukan ilmiah itu bisa apa saja atau bebas. Maka itulah yang membedakan karya tulis ilmiah dan bukan karya tulis ilmiah. Next ke soal berikutnya. Portofolio sangat tepat digunakan untuk asesmen oleh guru, terutama sekali A. Selama pembelajaran berlangsung, B. Ketika akan dimulai pembelajaran, C. Pada saat penskoran, D. Jawaban benar semua, E. Jawaban salah semua. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah D, Bapak Ibu. Jawaban benar semua. Jadi, portofolio itu digunakan untuk asesmen. Yang pertama itu selama pembelajaran berlangsung. Kemudian, ketika akan dimulai pembelajaran. Kemudian lagi, pada saat penskoran. Jadi selama awal pembelajaran, pertengahan awal pelajaran, serta penskoran atau penilaiannya pun juga bisa digunakan untuk asesmen Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah D. Semua jawabannya benar Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Fungsi utama dari penerapan penilaian portofolio adalah A. Mengumpulkan hasil karya siswa, B. Meningkatkan rasa saling percaya, C. Mengetahui peningkatan kemampuan siswa, D. Menilai hasil belajar siswa, E. Semua jawaban benar. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah C, Bapak Ibu. Mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Kita coba lihat dari jawaban A.
Mengumpulkan hasil karya siswa. Jadi di sini mengumpulkan hasil berarti artinya sebuah karya ataupun produk. Maka ini tidak sesuai. Sedangkan yang B, meningkatkan rasa saling percaya. Apalagi yang B ini tidak sesuai Bapak Ibu. Sedangkan yang D di sini menilai hasil belajar siswa. Ini sudah hampir mendekati namun kalah tinggi nilainya dengan yang C Bapak Ibu, yaitu mengetahui peningkatan kemampuan siswa. Maka jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Namun sebelum saya lanjutkan, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, dukung terus channel ini dengan cara tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jika video ini bermanfaat, jangan lupa share seluas-luasnya agar ilmu yang ada di dalam channel ini semuanya mendapat manfaat. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya agar dapat mencapai hasil yang optimal. Hal ini merupakan implementasi dari A. Kompetensi kepribadian, B. Kompetensi profesional, C. Kompetensi pedagogik, D. Kompetensi sosial, E. Kompetensi akademik. Silahkan Bapak Ibu pilih, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah C Bapak Ibu, kompetensi pedagogik. Coba kita pahami dulu dari soalnya. Di sini guru profesional dituntut memahami karakteristik peserta didiknya Bapak Ibu. Jadi, seorang guru yang profesional itu dituntut karakteristik peserta didik yang harus dipahami. Maka jawabannya adalah kompetensi pedagogik dari guru tersebut Bapak Ibu. Maka sudah jelas jawabannya adalah C. Next ke soal berikutnya. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas, seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut yaitu strategi pembelajaran deduktif. Mendasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya A. Fakta, B. Prosedur, C. Keterampilan, D. Konsep, E. Prinsip. Silakan Bapak Ibu bisa jawab. Saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah E. Prinsip Bapak Ibu. Kita coba lihat dari kata kunci soal. Di sini guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Maka dari kata-kata tersebut kita sudah paham bahwa ini adalah jenisnya prinsip Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu sudah menemukan kata kunci tersebut, maka jawaban yang lain tidak perlu Bapak Ibu bahas lagi. Karena Bapak Ibu sudah tahu kata kunci dari soal. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari
sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu A. Kooperatif, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Discovery, E. Kontekstual. Silahkan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Ya, jawabannya adalah kontekstual atau E, Bapak Ibu. Mari kita cari kata kunci dari soal. Di sini, soal diajak terlibat dalam kehidupan sehari-hari dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi, jika kita balik, proses pembelajaran di sekolah dikaitkan dengan kehidupan nyata. Artinya, di situ pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu kontekstual, Bapak Ibu. Jadi, karena pengertian dari pembelajaran kontekstual atau strategi pembelajaran kontekstual mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan nyata. Maka jika sudah paham tentang kata kunci soal, kita bisa langsung mencari kontekstual jawabannya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu lihat jawaban yang lain. Mudah sekali kan Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Apakah yang menjadi dasar bagi Anda dalam penerimaan siswa? A. Kemampuan akademik berupa baca dan tulis. B. Umur dan kemampuan mental atau psikologi untuk belajar hal baru. C. Kemampuan sosialisasi dengan teman dan guru. D. IQ dan hasil tes kecerdasan. Silakan Bapak Ibu jawab, saya hitung mundur mulai dari angka 5. Yap, jawabannya adalah B, Bapak Ibu. Umur dan kemampuan mental atau psikologi untuk belajar hal baru. Baik, kita coba bahas satu persatu dari jawaban. Yang A, di sini jawabannya adalah kemampuan akademik berupa baca dan tulis. Jadi, calistung, tulis, baca, dan berhitung. Nah, akhir-akhir ini tidak menjadi patokan siswa bisa diterima di kelas baru. Jadi, untuk yang A ini tidak masuk, Bapak Ibu. Sedangkan yang C, kemampuan sosialisasi dengan teman dan guru. Jadi, dasar untuk menerima siswa, apakah siswa itu bisa sosialisasi dengan guru atau teman, maka itu urusan nanti. Yang penting siswa masuk, maka ini bukan menjadi dasar Bapak Ibu. Sedangkan yang D di sini IQ dan hasil tes kecerdasan. Ini juga merupakan bukan dasar bagi Anda menerima penerimaan siswa baru. Maka tes IQ ataupun hasil kecerdasan bukanlah jaminan siswa tersebut harus masuk atau tidak di kelas baru atau siswa baru. Maka yang D ini juga tidak pas. Sekarang coba lihat yang B. Umur dan kemampuan mental atau psikologi untuk belajar hal baru. Nah, ini baru betul Bapak Ibu. Karena yang pertama umur sekarang ada dapodik. Nah, itu juga tertera aturannya jelas. Umur berapa boleh masuk kelas 1. Nah, itu sudah sesuai. Kemudian kemampuan mental atau psikologi itu pun juga beriringan dengan usia. Semakin usianya matang, maka kemampuan mental atau psikologinya juga akan matang, Bapak Ibu. Jadi jawabannya adalah B. Nah, iya Bapak Ibu, sebelum dikomentari di kolom komentar, kenapa nomornya kok loncat-loncat Pak yang dibahas? Ya betul sekali. Ini karena nomor yang barusan saya bahas semua adalah nomor yang saya keluarkan waktu tryout sesi 2 Bapak Ibu. Kebetulan nomor-nomor yang saya bahas barusan, kebanyakan dari teman-teman menjawabnya salah.
Makanya saya bahas sekarang Bapak Ibu. Dan mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan jika channel ini mengupload video terbaru. Serta jangan lupa juga share video yang ada di dalam channel ini ke semua teman, rekan, ataupun grup-grup yang Bapak Ibu punya, agar apa yang ada di channel ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas dukungannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.